Yati dan Saya Meta. hari ini kita udah kompak nih ya, kayak pakai winter outfit ini ya. Tapi kita nggak mau kita mau bahas apa sih kok pakai outfitnya kayak gini? Emang gitu. ada hubungannya outfit kayak gini dengan tema yang kita bahas? Nggak ada sih sebenarnya. Cuma kayak apa ya, ini sebagai apa prevention aja karena kan musim hujan biar nggak sakit reporternya karena biar memenuhi target gitu. Nah, tapi bahasan kita kali ini juga nggak kalah menarik nih ya, yang lagi diomongin sama orang seluruh dunia, dan kita hari ini ngebawa topik ini ke ranah sepak bola. Betul. Apa? Oh, kita nyatanya bareng kan ya, kita kayak membawa acara dua-duanya. Kan apa seperti kita semua tahu lah ya, kan sekarang ini di seluruh dunia ya kayaknya ya, kayak di mana-mana tuh lagi penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah itu kan yang awalnya tuh dari Wuhan, China itu kan, terus akhirnya menyebar ke udah banyak negara, bahkan sampai Eropa dan Amerika Serikat dan Asia pun juga tentunya yang terdekat dari Wuhan, China ini juga apa istilahnya ikut kena dampaknya itu. Nah hari ini kita bakal bahas itu dari segi sepak bola. Ternyata COVID-19 ini juga memengaruhi dunia persepak bola nih ya. Meta nanti bakal membawain cerita dari mana? Kalau saya nanti bakal bawa cerita dari sepak bola nasional, khususnya dua wakil Liga 1 yang berlaga di Piala AFC 2020. Nah kalau Srimul nanti mau cerita apa nih? Saya yang level internasionalnya. Level internasional. Ya gitu. Karena emang penyebarannya tuh sekarang udah meluas sekali ya. Jadi nggak cuma sepak bola Asia aja yang terdampak, bahkan sepak bola Eropa, salah satu liga top 3 istilahnya itu juga kena dampaknya. Nah, mana liga yang bakal kita bahas nanti bakal tahu lah ya. Nah, mungkin awal sebagai apa ya, duluan mungkin Meta dulu kali ya. Opening gitu. Iya opening. Bukan opening sih, lebih ke cerita pertama gitu dari Meta yang sepak bola nasional yang lebih dekat lah ya dengan realita. Sebenarnya kalau dari sepak bola nasional tuh sebenarnya kayak enggak yang semenakutkan kayak yang mungkin di level internasional gitu ya. Nah kalau di Liga Nasional itu kan ada dua wakil Indonesia ya di Piala AFC. Kan Piala AFC ini adalah kompetisi istilahnya kasta keduanya di Asia, di bawahnya Liga Champions Asia gitu kan. Nah itu di Indonesia ada Bali United sama PSM Makassar. Nah kan mereka harus bertandang ke negara tetangga ya. Ini kan zonanya di ASEAN gitu kan kalau Piala AFC gitu kan. Nah sedangkan di ASEAN sendiri itu beberapa udah terkena virus COVID-19. Nah kemarin itu PSM Makassar harus bertandang ke Singapura melawan Tampines Rovers. Nah si PSM Makassar ini kan melawan Tampines Rovers di Singapura. Nah yang khawatir ini keluarga dari pemainnya, kayak istrinya pemain gitu kan. Nah kayak nanti gimana nih, di Singapura kan udah ada yang terkena gitu kan. Nah tapi PSM Makassarnya itu kayak cuman ya pakai masker yang surgery yang itu. Nah setelah itu mereka main terus pulang ke Indonesia ya baik-baik aja gitu. Tapi pertandingannya tuh nggak close doors gitu, tetap ada penontonnya juga yang AFC. Masih. Berarti karena itu kayak yang masih COVID-19 yang masih kayak baru itu loh, yang nggak semasif sekarang yang sampai Korea Selatan gitu. Ini pas lawan apa, Bali United lawan Tampines. PSM Makassar lawan Tampines Rovers itu pas kapan? Pas ini laga perdananya PSM Makassar itu kapan ya? Oke, lah itu laga. Nah, untuk laga PSM sama Tampines Rovers itu udah dilaksanain pas kapan? Nah, pertandingan tersebut itu dilaksanakan tanggal 12 Februari 2020. Berarti udah agak lama juga ya kasusnya, udah 2 minggu yang lalu, dan waktu itu perkembangannya juga
waktu itu kayaknya masih medium lah ya, belum semasif sekarang gitu. Nah, yang terbaru nih ada Bali United yang harus bertandang ke Kamboja melawan bacanya apa ya? Swai Rieng gitu kan. Nah, itu dilaksanakan pada tanggal 25 Februari kemarin. Jadi kayak baru aja. Nah, pas ditanyain kan persiapan Bali United buat kesana karena ada COVID-19 itu gimana ya, kesehatan medisnya juga diperlengkap dan berdoa gitu katanya CEO-nya Bali United kayak gitu. Itu sama, tapi masih aman juga ya, itu nggak close door juga. Untuk close door lagi. Berarti Asia istilahnya memang itu ya, malah concernnya tuh belum terlalu masif ya untuk Asia. Tapi sekarang sudah concern. Kayak kan sekarang menyebar di Korea Selatan kan, di daerah Daegu gitu. Nah, untuk yang Liga Champions Asianya itu ada 6 pertandingan yang ditunda. Itu, dan 6 pertandingan yang ditunda itu ada klub-klub Arab Saudi kan. Arab Saudi sekarang kan lagi menutup ini kan penerbangannya buat kesana gitu. Terus ada juga satu tim Korea Selatan yang main di Liga Champions Asia itu juga kena kayak tertunda gitu sih. Tapi sekarang juga sudah masif. Terus kayak ada ini pemain timnas Thailand yang berlaga di Liga Jepang. Nah, ini kan mau kualifikasi Piala Dunia nih. Nah, itu kayak di media Thailandnya itu kayak 4 pemain ini kalau balik buat pemusatan latihan tuh bakal dikarantina dulu nggak sih 14 hari, yang masih ini sih kayak tanda kayak spekulasi gitu. Spekulasi kayak gitu sih. Dan sekarang karena udah menyebar, sudah concern sih di Asia untuk sepak bolanya kayak gitu. Ya soalnya nggak bisa dipungkiri juga beberapa minggu terakhir ini yang diawali dengan kasus Korea yang makin meledak itu, bukan meledak sih, lebih tepatnya lebih masif gitu kan, pengaruh juga ya sama sepak bola. Nah, Asia juga udah kasusnya juga bener-bener jadi perhatian banget kan gitu. Nah, setelah Asia yang Eropa kayak gitu gimana? Kan Eropa tuh ternyata juga nggak bisa lepas gitu. Jadi udah ada kasus yang lumayan masif juga gitu loh di benua Eropa, terutama yang kena kasus banyak sekarang di Italia. Dari catatan umum aja lah ya, dari catatan umum tuh ada sekarang tuh kemarin laporannya yang terbaru tuh ada 580 kasus orang yang terjangkit COVID-19 ini di Eropa atau di Italia aja, dan yang parahnya ada 17 orang yang udah dinyatakan meninggal karena itu. Walaupun dengan catatan pemerintah Italia juga mencatatkan bahwa yang meninggal ini juga itu ada ada emang riwayat penyakit gitu loh. Jadi emang nggak murni COVID-19 aja gitu loh. Tapi memang kan COVID-19 kan emang kayak gitu kan ya, apalagi buat orang yang pneumonia atau apa itu pasti lebih gampang tuh terjadi gitu ya. Nah, dengan kasus parahnya Liga Italia dengan COVID-19 ini, liganya pun ikut terpengaruh. Bahkan menurut aku daripada di Asia ini lebih masif yang di Italia ini. Dari minggu kemarin tuh udah ada 3 laga yang ditunda. Bentar ya, sambil nyontek. 4 laga yang ditunda kemarin tuh ada Inter Milan sama Sampdoria, Atalanta versus Sassuolo, Verona versus Cagliari, sama Torino versus Parma. Nah, 4 laga itu beneran ditunda soalnya berada di wilayah yang istilahnya COVID-19 korban COVID-19 itu lebih banyak daripada daerah-daerah lain. Makanya dari pemerintah dari Menporanya Italia itu turun tangan sendiri buat nge-cancel laga-laga ini. Nah, sampai sekarang belum ada sih kayak kejelasan gitu. Nanti itu ditunda terus diganti kapan gitu. Tapi isu-isunya sih sampai Mei gitu, berarti mendekati akhir musim nanti. Karena emang musim panas ya, musim panas. Belum ya? Mei kayaknya belum. Nah, itu jadi kayak emang soalnya kan itu juga udah agak nanti kan ya, siapa tahu ya semoga saja penanganannya lebih baik gitu kan. Nah,
terus itu udah seminggu yang lalu nih. Nah seminggu setelahnya kan lebih parah lagi di Italia. Apa nih yang parah lagi apa? Parah lagi yang itu jumlah yang berjatuhan gitu. Yang karena COVID-19 itu. Nah kalau ini sih nggak lagi ditunda, tapi beberapa laga harus dimainkan tanpa penonton. Yang paling besar tentu aja Juventus versus Inter Milan nanti gitu. Jadi emang kan di Korea juga kan kayak acara pemerintahnya melarang ada acara yang mengumpulkan massa besar. Nah di Italia karena kasusnya juga udah lumayan parah gitu, jadinya juga itu dampaknya nggak digelar dengan penonton gitu. Dan yang lebih parahnya, yang jadi kontroversi juga, si klubnya kayak Juventus gitu, mereka nggak ngasih refund buat yang udah beli tiket itu, karena emang itu kan mendadak banget kan, dan juga revenue-nya dari tiket itu banyak gitu loh. Jadi klub juga pasti nggak mau rugi gitu loh. Maksudnya dengan tanpa penonton pun mereka udah rugi itu kan. Untuk tiket yang Juventus Inter Milan itu nggak bisa refund. Okay. Jadi emang ya udah udah ya gitulah istilahnya. Di Italia gambaran soal COVID-19 yang ikut juga mempengaruhi sepak bola. Ini aja baru sepak bola ya kayaknya. Kalau dilihat sport lain kayaknya juga kayak Olimpik gitu. Terus kayak aku sempat baca-baca di media Thailand tuh kan dia punya MotoGP kan. Iya. Itu kayak otoritas yang di sana tuh kayak bilang semoga kayak tetap diadain, tapi kayak semoga nggak mempengaruhi antusiasme orang untuk nonton gitu loh. Kan Thailand juga udah ada ya yang kena COVID-19 gitu. Dan di nggak cuma Italia gitu loh, di Eropa juga Spanyol udah mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya. Nah semoga aja sih nggak menyebar ya, biar istilahnya kan juga ini kayak wabah ini kan juga berpengaruh banyak ke berbagai aspek termasuk olahraga juga gitu. Dan kemarin itu juga tadi aku baca dari olahraga lain kayak rugby atau apa gitu juga itu berpeluang ditunda gitu. Sampai persiapan Olimpiade Tokyo kan juga ikut kan gitu kan di Jepang deket ya. Nah dan Jepang pun juga istilahnya udah kasusnya juga udah lumayan parah. Mungkin itu aja dulu ya kita ngobrol-ngobrol soal pengaruh COVID di sepak bola gitu. Jadi mungkin pasti pembaca bola sport mengikuti kasus COVID-19 ini dari pertama di Wuhan sampai akhirnya menimbulkan kasus yang masif di mana-mana gitu. Nah, kita dari bola sport mau ngasih perspektif lain bahwa ya virus ini juga udah mempengaruhi, penyebaran virus ini juga udah mempengaruhi aktivitas sepak bola itu. Udah, itu aja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel bolasport.com. Ada video-video lain kita membahas berbagai hal, bisa dilihat sesuai selera kalian. Terus jangan lupa ya baca-baca beritanya, klik di websitenya bolasport.com. Ada juga bolasilo.bolasport.com. Ada ini ya, Sportfit, juara Super Bowl. Komplit semuanya, mau olahraga apapun di sini ada. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.